Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita melanjutkan kajian kita, yakni kitab Majalisus Saniyah, dalam pembahasan keutamaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalam kesempatan ini kita akan membahas bahwa di dalam kalimat basmalah artinya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ada 4 sungai yang mengalir dari kalimat tersebut. Ada sungai itu yang tidak pernah berubah rasa dan baunya. Ada sungai itu dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Dan ada pula sungai itu dari khamar, artinya dari minuman keras. Setiap orang yang meminumnya akan merasakan kelezatan. Dan ada pula nanti sungai itu dari madu yang bersih, artinya madu asli. Sebelum kita membahas hal yang demikian, terlebih baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah. Kita niatkan seumpama pahalanya kepada para ulama, kepada para kiai, dan kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahulukan kita. Kemudian kepada Imam An-Nawawi dan juga kepada pengarang kitab Majalisus Saniyah fil kalami alal arba'in an-nawawiyah, yakni Asy-Syaikh Ahmad bin Asy-Syaikh Hijazi Al-Fashani. Wabil khusus kepada Syekhuna Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa fil akhbari anin nabiyil mukhtari annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dan pada akhbar dari Nabi yang terpilih, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ia, Lailatu usriya bi ila samai. Pada malam itu diriku diisrakan ke langit. Urida alayya jami'ul jannati. Maka diperlihatkan kepadaku seluruh surga. Fara'aitu fiha arba'ata anharin. Maka aku melihat di dalam surga itu akan 4 beberapa sungai. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, diperlihatkan kepada Nabi seluruh surga. Sebagaimana kita ketahui bahwa surga itu berjumlah 8. Maka pada malam itu seolah-olah seluruh surga itu menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka tatkala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di dalam surga ada 4 macam sungai. Nahrun min ma'in ghairi asinin, satu sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Wa nahrun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, satu sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa nahrun min khamarin lizzatin lisyaribina, satu sungai dari khamar yang merasa nikmat bagi mereka yang meminumnya. Wa nahrun min asalin musaffa, dan satu sungai dari madu yang bersih atau madu yang asli. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi di dalam surga ada 4 macam sungai. Sungai yang pertama adalah sungai yang tidak pernah berubah rasa dan baunya. Yang kedua, sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Yang ketiga, sungai dari khamar, artinya dari minuman keras, yang lezat siapa yang meminumnya. Artinya apa? Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dunia ini, nanti di akhirat itu menjadikan halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah minuman khamar ini. Orang yang meminum khamar juga akan mabuk, akan tetapi dia terbang. Sama halnya seperti tempat tidur, nanti dia akan terbang. Kemana dia akan terbang? Ketika Allah mengembalikan memori kita, maka ia akan terbang, maka kita akan terbang bersama orang-orang yang pernah kita bersama-sama menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kepada keridhaan Allah. Kemudian Nabi melihat sungai dari madu yang bersih. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'ani, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fiha anharun min ma'in, di dalamnya surga itu berbagai macam sungai dari air. Al-ayah, sempurnakanlah olehmu akan ayat. Fakultu li Jibrila min aina taji'u wa ila aina tazhabu, maka aku berkata kepada malaikat Jibril, min aina, dari mana sumbernya sungai dan kemana sungai ini mengalir. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya beliau kepada malaikat Jibril tentang dari mana asal sungai ini dan kemana aliran sungai ini. Qala tazhabu ila haudil kautsari, malaikat Jibril menjawab, sungai itu pergi ke telaga Al-Kautsar. Wala adri min aina taji'u, dan tidaklah mengetahui aku dari mana sumbernya sungai. Malaikat Jibril menjawab bahwa sungai itu perginya kepada telaga Al-Kautsar. Akan tetapi malaikat tidak mengetahui dari mana asal sungai tersebut. Fas'al minallahi ayyuriyaka dzalika, fada'a rabbahu faja'a malakum fasallama alaihi.
maka mintalah olehmu kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepadamu akan demikian. Maka berdoa Nabi kepada Tuhannya, maka datang satu malaikat, maka memberi salam ia malaikat di atasnya Nabi SAW. Summa qala ya Muhammadu ghammid ainaika. Kemudian malaikat berkata, ya Muhammad, pejamkan kedua matamu. Qala faghammattu aini. Berkata Nabi, maka aku memejamkan mataku. Summa qala li iftah fafatahtu aini. Kemudian mengata malaikat kepadaku, bukalah, maka aku membuka mataku. Bahwa malaikat tidak mengetahui dari mana asal sungai tersebut, akan tetapi malaikat memerintahkan kepada Nabi SAW agar Nabi meminta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan kepada Nabi dari mana asal sungai tersebut. Maka doa Nabi SAW dikabulkan Allah. Kemudian Allah mengutus malaikat menemui Nabi SAW. Kemudian malaikat berkata kepada Nabi, ya Muhammad, ghammid ainaika. Wahai Muhammad, pejamkan kedua matamu. Kemudian Nabi SAW memejamkan matanya. Lalu malaikat berkata lagi dia kepada Nabi, iftah, bukalah. Maka Nabi SAW membuka matanya. Fa'iza ana inda syajaratin wa ra'aitu qubbatan min durrati baydai wa laha babun min zahabin ahmara. Maka ketika membuka mata Nabi, aku berada di sisi pohon yang besar. Dan aku melihat satu gubah dari permata berwarna putih. Dan gubah tersebut mempunyai pintu yang terbuat dari emas berwarna merah. Wa qilaman zamrudin akhdara. Pendapat yang lain mengatakan bahwa pintu itu terbuat dari batu zamrud berwarna hijau. Ketika Nabi SAW membuka kedua matanya, Nabi sudah berada di satu pohon yang amat besar. Kemudian Nabi SAW melihat satu kubah. Kubah itu dari permata yang berwarna putih. Dia mempunyai pintu terbuat dari emas berwarna merah. Satu pendapat mengatakan terbuat dari batu zamrud berwarna hijau. Lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal insi waqafu ala tilkal kubbati lakanu misla ta'irin jalisin ala jabalin au kuratan ulkiyat fil bahri. Nabi SAW menggambarkan besar kubah tersebut. Andai kata seluruh makhluk yang ada di atas dunia, baik dari golongan jin dan manusia, mereka berada di atas kubah itu seperti burung yang duduk di atas gunung. Artinya kecil, tidak ada apa-apanya. Atau kata Nabi, seperti
bola yang dilemparkan di tengah-tengah lautan. Saking besarnya kubah tersebut. Fara'aitu hadhil anharul arba'ata tajari min tahti hadhil kubbati. Maka aku melihat akan 4 sungai ini yang ternyata sungai ini mengalir dari bawah kubah ini. Falamma aradtu an arji'a, maka tatkala aku ingin pergi, ingin kembali, qala li al-malaku lima la tudkhulil qubbata. Mengata malaikat kepadaku, kenapa engkau tidak masuk ke dalam kubah? Fakultu kaifa adkhuluha wa ala babiha kuflun min zahabin. Aku berkata, bagaimana aku masuk ke dalam kubah, sedangkan di atas pintunya kubah itu ada gembok yang terbuat dari emas. Wa kaifa aftahu, dan bagaimana aku membukanya. Qala li fi yaddika miftahuhu. Mengata malaikat kepadaku, pada kekuasaan tanganmu itu kuncinya. Fakultu aina miftahuhu. Maka aku berkata, di mana kuncinya? Faqala miftahuhu bismillahirrahmanirrahim. Maka malaikat berkata, kuncinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Falamma danautu minal kufli qultu bismillahirrahmanirrahim fanfatahal kuflu. Maka tatkala aku mendekati dari kunci, lalu aku baca bismillahirrahmanirrahim, maka terbukalah gembok tersebut. Fadakhaltul kubbata fara'aitu hadhil anhara takhruju min arba'ati arkanil kubbati. Kemudian aku masuk ke dalam kubah, maka aku melihat akan ini sungai yang keluar dari 4 tiang kubah. Ternyata 4 sungai itu keluar dari 4 tiang kubah. Kubah itu ada 4 tiang. Falamma aradtul khuruja minal kubbati. Maka tatkala aku ingin keluar dari kubah, qala li dzalikal malaku. Mengata malaikat kepadaku, hal ra'aita ya Muhammadu. Apakah engkau melihat wahai Muhammad? Fakultu ra'aitu. Aku berkata, aku melihat. Qala unzur thaniyan. Berkata malaikat, pandanglah olehmu yang kedua kali. Falamma nazartu ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil kubbati. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala aku memandang, aku melihat tulisan di atas 4 tiang kubah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu nahral ma'i yajri min mimi bismi. Dan aku melihat akan sungai dari air yang mengalir dari mim, dari kalimat bismi. Wa nahral labani yajri min ha'illahi. Dan sungai dari susu mengalir ia dari dari kalimat Allah. Wa nahral khamri yajzi min mimir rahmani. Dan sungai khamar mengalir ia dari huruf mim, dari kalimat ar-Rahman. Wa nahral asali yajri min mimir rahim.
dan sungai madu mengalir ia dari huruf mim dari kalimat ar-rahim. Fa'alimtu anna asla hazihil anharil arba'ati minal basmalati. Maka mengetahui aku bahwa sesungguhnya 4 sungai ini ternyata berasal dari basmalah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dia ke dalam kubah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tulisan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Barulah Nabi mengetahui bahwa dari kalimat basmalah artinya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, keempat sungai itu mengalir darinya. Yang pertama, sungai yang tidak pernah berubah rasa dan baunya, keluar dari huruf mim, terdapat pada huruf ismi. Kemudian sungai susu keluar dari huruf ha, dari lafaz Allah. Sungai khamar itu keluar dari huruf, sungai khamar itu keluar dari huruf mim, yaitu ar-Rahman, dan sungai madu keluar dari huruf mim ar-Rahim. Faqala Allah Ta'ala, ya Muhammadu, man zakarani bihazihil asma'i min ummatika. Maka berkata Allah, ya Muhammad, barang siapa yang menyebut diriku dengan ini nama dari golongan umat engkau, wa qala biqalbin khalisin bismillahirrahmanirrahim, saqaituhu min hazihil anharil arba'ati. Dan ia berkata dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, niscaya akan aku beri ia akan minuman dari 4 sungai ini. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan hati yang ikhlas, artinya tujuan semata-mata karena Allah, maka Allah nanti akan memberikan kita minuman dari 4 sungai ini. Wa min fawaidiha anha arba'u kalimatin. Dan di antara faedah-faedahnya basmalah, sesungguhnya basmalah itu ada 4 kalimat. Basmalah itu ada 4 kalimat. Ismi Allah Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Wa dhunubu arba'atun, sedangkan dosa itu ada 4. Dzunubun bil laili wa dzunubun bin nahari wa dzunubun bis sirri wa dzunubun bil alaniyah. Dosa dalam keadaan malam, dosa dalam keadaan siang, dosa dalam hati, dan dosa dengan yang tampak. Bahwa kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 kalimat menggambarkan kepada kita bahwa kita melakukan dosa dalam 4 keadaan. 4 keadaan dosa itu, pertama dosa di malam hari, dosa di siang hari, dosa di dalam hati, dan dosa dengan alaniyah, tampak. Faman zakaraha alal ikhlasi was-safa ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba wal jafa. Maka barang siapa menyebut Bismillahirrahmanirrahim penuh dengan keikhlasan,
Wasafa bersih artinya bertujuan hanya kepada Allah. Niscaya Allah akan mengampuni untuknya akan dosa. Wal jafa, dan terjauhkan. Kalau kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ikhlas karena Allah, Allah akan mengampuni segala dosa dan terjauhkan dari dosa tersebut. Wa fadailuha katsiratun afradtuha bimajalisin mustaqillin fi kitabi tuhfatul ikhwani wa fi hadzal qadari kifayatun. Dan keutamannya basmalah itu banyak, telah aku khususkan pembahasan keutamaan basmalah di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan. Wa fi hadzal qadri kifayah, dan pada ini qadar cukup.